Suatu hari kamu sedang menanam tumbuhan, lalu melihat kepompong bergantungan di ranting pohon. Setelah beberapa hari, seekor kupu-kupu keluar dari kepompong. Kupu-kupu tersebut memiliki sayap yang indah untuk terbang. Dari cerita tadi, apakah kupu-kupu terlihat dari kepompong? Tidak ya, kepompong adalah salah satu tahapan dari daur hidup. Apa itu daur hidup? Daur hidup adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dari mulai lahir sampai dewasa. Daur hidup kupu-kupu disebut dengan metamorfosis. Metamorfosis ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Jenis yang pertama adalah metamorfosis sempurna, contohnya yang dialami oleh kupu-kupu, nyamuk, kumbang, dan katak. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna akan mengalami perubahan bentuk yang berbeda jauh ketika lahir dan dewasa. Sedangkan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, perubahan bentuknya tidak berbeda jauh. Tahapan metamorfosis sempurna pada kupu-kupu dimulai dari telur, ulat atau larva, kepompong atau pupa, kupu-kupu dewasa atau imago. Kupu-kupu akan berkembang biak menghasilkan telur. Daur hidup kemudian berulang lagi terus menerus. Telur akan menetas menjadi ulat. Ulat makan banyak daun-daunan lalu mengeluarkan benang-benang untuk membungkus tubuhnya menjadi kepompong. Di dalam kepompong, ulat pelan-pelan hancur dan berubah menjadi kupu-kupu. Tahapan metamorfosis sempurna pada katak adalah dimulai dari telur. Telur akan berubah menjadi berudu atau kecepong, lalu berudu berkaki, katak muda, dan yang terakhir katak dewasa. Katak dewasa akan berkembang biak dan kembali menghasilkan telur. Jumlah telur pada katak bisa ribuan loh. Telur itu akan menetas menjadi berudu atau kecepong. Berudu akan berenang-renang di air dan bernapas dengan insang. Kemudian muncul kaki pada berudu. Berudu berkaki akan tumbuh menjadi katak muda yang memiliki ekor. Setelah jadi dewasa, ekor katak akan menghilang dan kaki belakang katak akan lebih panjang daripada kaki depannya. Kaki yang panjang itu gunanya untuk melompat. Selain bisa melompat di darat, katak juga bisa berenang di air dengan selaput pada kakinya. Alat pernapasan yang dulunya insang juga berubah menjadi paru-paru dan kulit. Jenis metamorfosis yang kedua yaitu metamorfosis tidak sempurna yang terjadi pada jangkrik, kecoa, belalang, dan capung. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna mengalami perubahan bentuk yang tidak berbeda jauh. Jenis metamorfosis tidak sempurna pada capung yaitu dimulai dari telur, lalu menjadi minuva atau capung muda, lalu menjadi imago atau capung dewasa. Saat masih muda, capung akan berganti kulit beberapa kali, lalu sayapnya baru muncul pada saat capung dewasa. Setelah itu, capung akan berkembang biak menghasilkan telur lagi. Apakah semua hewan mengalami metamorfosis? Tidak, metamorfosis kebanyakan dialami oleh jenis serangga. Hewan-hewan jenis lainnya mengalami daur hidup tanpa metamorfosis. Artinya, bentuk hewan ketika lahir dan dewasa cenderung sama, tapi ukuran dan fungsinya semakin berkembang. Contohnya pada hewan kucing, bentuk anak kucing ketika lahir sama dengan kucing dewasa. Hanya saja ukurannya lebih kecil dan fungsi tubuhnya belum berkembang dengan sempurna.